Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Heza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Nah, kali ini saya akan membacakan cerita yang telah ditulis oleh Mbak Nafila. Nah, tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Asrul adalah seorang pemuda desa yang hidupnya tidak ada yang istimewa. Tinggal bersama orang tua yang hidup sederhana. Asrul tidak punya impian yang muluk-muluk dalam menjalani hidup. Ia merasa cukup menjadi buruh garmen di daerahnya. Hanya pekerjaan itu yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, Asrul mengalami sebuah peristiwa yang akan diingatnya seumur hidup. Sejak saat itu pula, kehidupan Asrul berubah total. Bisa dibilang, itu adalah titik balik yang mengantarkan Asrul menjalani kehidupan yang tak biasa saja. Suatu hari, saat Asrul sedang mencari pekerjaan tambahan di pinggiran kota, ia bertemu dengan perempuan cantik yang sedang makan di sebuah warung. Pipinya merona di bawah sinar matahari, dan senyumnya membuat Asrul kelimpungan. Perempuan itu tak lain adalah teman semasa sekolahnya. Seketika, Asrul menghentikan kegiatannya. Ia langsung mendekati dan menatap mata perempuan itu dalam-dalam. Melihat Asrul yang mendekat, perempuan itu terlonjak kaget. Kok kayak kenal ya, batin perempuan itu. Yati, ini Yati kan? Iya bener. Oh, kamu Asrul ya? Temen SMA aku dulu. Hehehe, iya betul. Setelah itu pun terjadi obrolan panjang. Sejak saat itu, Asrul dengan Yati sangat dekat dan sering sekali bertemu sepulang kerja ataupun jika ada hari libur. Mereka sempatkan pergi bersama. Seringkali tanpa sengaja mata mereka saling bertatapan dan tidak lupa memberikan senyuman satu sama lain. Hingga akhirnya Asrul kembali menyukai perempuan yang telah lama mendiami hatinya. Dan yang paling Asrul suka dari dia adalah senyumnya, yang membuat jantungnya berdegup kencang dan membuatnya menjadi salah tingkah untuk berada di dekatnya. Asrul pun memberanikan diri meminta nomor handphone kepadanya. Untunglah dia mau memberikannya. Dia juga memberikan senyuman saat dia memberikan nomor ponselnya, seolah-olah dia juga mengharapkannya. Karena selama ini mereka bertukar kabar melalui Instagram. Saat itu Asrul ingin sekali berteriak karena hari itu adalah hari yang tak bisa ia lupakan seumur hidup. Asrul bisa duduk di samping Yati dan mengobrol bersamanya. Dan Asrul berharap waktu nggak akan berhenti begitu saja dan hilang sekejap dari hadapannya. Tapi semua itu memang tidak bisa bertahan lebih lama. Asrul menyelinap di antara malam layaknya rubah yang hendak mencuri. Perbedaannya, Asrul dan rubah adalah jika rubah menggigit leher seekor ayam lalu membawanya pergi. Asrul melewati jalan desa dengan membawa burung gagak yang sudah ia bakar dengan sejumlah bumbu. Tempat yang ia tuju adalah pohon gayam yang terletak di perbatasan desanya dengan desa tetangga. Pohon besar itu tumbuh di antara ilalang-ilalang setinggi pundak, sehingga tidak terlalu terlihat oleh orang-orang yang melintas. Desa sedang sepi malam itu karena tidak banyak yang bisa dilakukan pada pukul 1 pagi. Keadaan tersebut membuat Asrul semakin gemetar ketika pohon gayam tersebut menjulang tinggi di depannya. Ia membayangkan sesuatu yang menyeramkan di antara rimbunan rantingnya yang gelap.
Hal tersebut mulai memperkuat keinginannya untuk pulang ke rumah dan membatalkan rencana yang telah ia buat. Hanya saja, satu langkah mundurnya terhenti karena ia mengingat betapa cantiknya Yati. Yati adalah pujaan Asrul sejak SMA. Meski Yati hanya menganggap Asrul tak lebih dari seorang teman laki-laki pada umumnya, perasaan yang dimiliki oleh Asrul ini terus ia sembunyikan. Meskipun sekarang ia bekerja di kantor yang sama dengan Yati, tidak ada yang berani dikatakan oleh Asrul, kecuali basa-basi setiap Asrul membonceng Yati pulang ke rumah dengan sepeda motor bebek miliknya. Asrul tidak yakin dengan perasaan yang Yati taruh kepadanya, sehingga ia mengusahakannya dengan cara melucuti seluruh pakaiannya di bawah pohon gayam pukul 1 pagi. Tanpa mengenakan satupun pakaian, ia memperhatikan sekeliling karena khawatir ada orang lain yang melihat, lalu mulai membuka rantang yang berisi masakan dari burung gagak itu. Nyamuk sudah mengerubungi tubuh telanjang yang sedang menahan rasa takut itu. Asrul tak henti menggaruk-garuk sekujur tubuhnya sembari menahan rasa canggung karena mendapati dirinya telanjang di tempat terbuka. Sudah hampir 1 jam, Asrul menahan diri. Ia mulai berpikiran untuk pulang lalu melupakan semua yang ia lakukan di malam itu. Saat sedang melamun, tiba-tiba dari balik pohon tua itu muncul sesosok makhluk yang ia tunggu. Makhluk itu terlihat memiliki rambut lebat layaknya seekor kera, hanya saja dengan tubuh yang ukurannya berkali-kali lebih besar. Matanya tajam dengan sepasang taring besar yang mencuat dari dalam mulutnya. Asrul tahu inilah genderuwo yang akan membantunya mencuri hati Yati. Genderuwo itu menatap Asrul dengan penuh penasaran. Sebagaimana hewan menemukan makanan, jantung Asrul berdegup kencang sebagaimana kecepatan lari yang ia pikirkan jika makhluk ini mengejarnya. Hembusan nafas genderuwo yang terasa di wajah Asrul saat dirinya memejamkan mata ini tiba-tiba tak lagi terasa. Asrul sedikit membuka mata dan melihat makhluk tersebut sedang mencicipi gagak bakar yang ia buat. Genderuwo tersebut makan dengan lahap hingga mengacukan Asrul yang kakinya gemetar. Meski takut, Asrul tetap tidak beranjak. Ia hanya perlu melakukan tahap terakhir, yakni mengambil sejumput rambut dari genderuwo itu. Malam itu terasa dingin, namun dahi Asrul bercucuran keringat. Tangannya ia dekatkan dengan pundak si genderuwo sedikit demi sedikit. Setelah dirasa aman, dalam satu gerakan cepat, Asrul mengambil rambut dari tubuh genderuwo lalu lari secepat mungkin melewati ilalang dengan menenteng semua pakaiannya. Keesokan harinya, Asrul duduk di depan beranda rumah. Ia sudah mandi sebersih mungkin dan mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Ia juga sudah membawa 2 bungkus ayam bakar beserta es kelapa muda. Asrul mencoba menunjukkan versi terbaik dari dirinya hari itu. Hari itu ia yakin bahwa rencananya untuk meminang Yati akan berhasil. Terlebih ia sudah menyimpan bulu genderuwo di dompetnya yang tipis akibat membeli semua pakaian dan makanan itu. Asrul percaya bahwa rambut genderuwo tersebut akan membuat Yati terpikat oleh Asrul, sehingga tidak ada kata lain selain iya. Ketika Asrul menyatakan perasaan yang sudah ia pendam bertahun-tahun. Yati keluar dari ruang tamu, dan sebagaimana saat ia masih SMA, perempuan itu terlihat cantik di mata Asrul. Dengan rambut sepunggung dan senyumnya yang manis, membuat Asrul selalu berkeinginan untuk melihatnya seumur hidup. Topik demi topik sudah Asrul keluarkan di hari yang mendung itu, hingga dirinya berlabuh pada keheningan akibat habisnya pembahasan. Dalam keheningan ia berpikir bahwa inilah saatnya
untuk menguji kesaktian pesugihan rambut genderuwo. Dengan penuh percaya diri, Asrul menatap Yati dengan senyum yang lembut, kemudian melimpahkan semuanya yang ia rasa tanpa terbata-bata. Namun, dugaan Asrul salah besar. Apa yang telah diritualkan oleh Asrul sama sekali tak bekerja sesuai dengan harapannya. Hari itu, Yati tak menerima Asrul sebagai calonnya. Maaf ya Asrul, aku cuma menganggapmu teman, tak lebih. Duar, hati Asrul seperti ditancap ribuan paku tajam. Perempuan idamannya menolak mentah-mentah. Asrul hanya bisa tersenyum dan mengangguk secara terpaksa. Tapi di balik itu, Asrul mempunyai niat lain agar apa yang diinginkannya tercapai. Ritual demi ritual ia lakukan, tak hanya untuk memikat sang pujaan hati, tapi Asrul juga ingin kaya raya. Dengan bantuan sang dukun, Asrul melakukan ritual itu, masih sama, di bawah pohon gayam yang menjulang tinggi nan besar. Asrul menggelar berbagai sesaji yang diperlukan. Ritual yang dilakukan hanya memakan waktu 3 jam saja. 1 bulan semenjak ritual itu, kehidupan Asrul mulai ada perubahan. Ia tak lagi menjadi karyawan garmen maupun kantoran. Asrul membuka usaha sendiri, yaitu bengkel motor dan mobil. Minggu demi minggu ia lewati dengan senang hati. Dari kesuksesannya itu, banyak lawan jenis yang mendekati. Namun bagi Asrul, tak ada yang menarik selain Yati. Ada satu waktu, ada sebuah adat yang sering dilakukan di daerahnya Yati. Sebuah ritual bertemunya pengantin pria dengan pengantin wanita yang dihadiri tamu undangan dari pihak pengantin pria ataupun sebaliknya. Malam itu Yati beserta beberapa tetangganya telah berkumpul di rumah Bapak Tasno. Mereka memang berniat menghadiri undangan tilikan dari keluarga Pak Tasno yang sedang ngunduh mantu. Setelah tamu undangan komplit, rombongan pun berangkat menuju lokasi. Pukul 7:15 malam, iring-iringan mobil pengantin melaju menuju Kampung Batang, ke rumah pengantin putri. Sejak semula, sebelum berangkat menuju ke rumah Pak Tasno, Yati sudah merasakan betapa seluruh tubuhnya terasa lemas bagai tak bertulang. Namun karena keluarga Pak Tasno itu masih tetangga dekat, juga karena Yati seringkali membantu acara-acara di rumahnya, akhirnya dia pun berangkat ke acara tilikan tersebut. Tak kurang dari setengah jam, iring-iringan mobil pengantin pun tiba di Batang. Masuk gang, lantas sampailah di rumah besan Pak Tasno. Gemerlap lampu neon serta suara hingar-bingar dari sound system menambah meriah acara tilikan. Kursi-kursi plastik tertata rapi berjajar di halaman rumah megah milik Haji Sodik atau besan Pak Tasno. Dan begitu rombongan turun dari mobil, mereka segera dipersilahkan duduk oleh penerima tamu. Acara demi acara berjalan runtut dan lancar. Setelah acara serah terima pengantin selesai, sesaat acara dihentikan untuk acara makan-makan. Disinilah kehebohan terjadi. Yati yang malam itu merasa tak punya nafsu makan segera memberikan suguhannya kepada Sumi, tetangganya yang ikut dalam rombongan tilikan. Namun dia merasa ada keanehan yang teramat sangat. Tiba-tiba tangan kanannya terasa kejang, seolah tak mampu digerakkan. Begitupun saat tangan kirinya disodorkan untuk memberikan snack kepada Rini. Mendadak tangan kiri Yati bagai terserang kram. Pandangan Yati pun seketika gelap, dia sudah tak ingat apa-apa lagi. Yati pingsan. Melihat kondisi Yati yang mendadak pingsan, tentu saja membuat panik orang-orang yang duduk di sebelah kanan kiri serta depan belakangnya. Dalam sekejap suasana pun kacau balau. Mereka sebisa memberikan pertolongan sebisanya kepada Yati. Kalau di alam nyata tubuh Yati menjadi sosok yang harus diberi pertolongan. Sementara itu di alam bawah sadar Yati sudah lain acara.
Saat itu merasakan betapa tiba-tiba dia ingin kencing. Kebelet sekali. Tak beberapa lama datanglah nenek-nenek yang mirip tetangganya. Oleh nenek tua itu, tangan Yati dibimbing masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut, Yati melihat sebuah belangga besar berwarna hitam dengan air yang terisi hanya setengahnya saja. Belum juga Yati sempat melaksanakan hajatnya. Tiba-tiba nenek tua yang mengantarnya ke kamar mandi mendadak mencengkram rambutnya. Dengan kasar dan sekuat tenaga, nenek tua tadi segera membenamkan kepala Yati ke dalam belangga yang berisi air. Yati yang tidak menyangka bakal diperlakukan sekasar itu, tentu saja ia jadi gelagapan. Berkali-kali teriakan meminta ampunnya tidak digubris oleh sang nenek. Barulah setelah dalam keadaan lemas karena berkali-kali kepalanya dicelup-celupan ke dalam air, Yati merasakan seperti ada kekuatan aneh yang menepuk punggungnya. "Pulanglah, belum saatnya kamu kemari." Yati celingukan mencari asal suara dan tepukan tadi. Namun tak ada seorang pun di situ. Bahkan nenek tua yang berbuat brutal atas dirinya pun telah raib. Perlahan Yati membuka matanya. Seiring dengan itu alam sadarnya pun terkuak. Dia menjadi bingung ketika ternyata dirinya menjadi pusat perhatian pada acara tilikan pengantin itu. Apa yang telah terjadi? Di mana aku? Batin Yati di tengah kebingungannya. Beruntung sekali saat itu salah satu dari rombongan keluarga Pak Tasno ada seorang yang mumpuni tentang ilmu kebatinan. Dia bernama Pak Holil. Kemungkinan juga suara tanpa rupa yang menyuruh Yati pulang adalah doa ataupun mantra dari Pak Holil. Maka setelah Yati sadar, Pak Holil segera memerintahkan salah seorang sopir untuk mengantarkan Yati pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Yati menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya. Pagi-pagi telah berangkat ke sungai untuk mencuci pakaian-pakaian milik tetangganya. Karena memang di samping ia bekerja di kantor, dia juga nyambi buruh cuci pakaian. Maklum, kehidupan Yati tergolong orang yang pas-pasan. Jika tidak bekerja seperti itu, dari mana ia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya? Siang beranjak sore dan malam pun tiba. Selepas Isya, karena rasa penat yang teramat sangat, Yati berangkat tidur. Di dalam tidurnya itulah, Yati sempat bermimpi aneh. Dia merasa didatangi oleh dua bocah kecil yang menarik-narik tangannya. Kedua bocah itu memaksa Yati untuk terus berjalan mengikuti mereka. Hingga akhirnya ketiganya sampai di Boom Batang, sebuah tempat pelelangan ikan di pesisir utara kota Batang. Yati tercekat, dia hanya bisa menangis tersendu melihat hamparan pasir dan air laut yang terbentang di depannya. Ombak yang datang silih berganti mulai menjilati kedua kakinya. Sementara kedua bocah kecil itu terus-menerus menarik-narik tangannya. Mendadak bayangan suami dan anaknya berkelebat di pelupuk matanya. "Akan dibawa kemana saya?" teriak Yati sambil mengibaskan tangannya. "Sudah diam, kamu harus ikut kami menghadap Ibu Ratu," kata salah seorang bocah itu. "Tidak, aku tidak mau." Yati semakin meronta dan tangisnya pun semakin keras. Beruntung sekali saat itu orang tua Yati sedang menonton TV mendengar tangis kerasnya. Bangun, bangun." Pak Tono menggoyang-goyangkan tubuh anaknya. Yati tergagap dan membuka matanya. "Astagfirullah, kamu kenapa, Yat?" tanya Pak Tono cemas. Aku diajak pergi oleh dua bocah kecil, Pak," kata Yati gagap di sela isak tangisnya yang masih terseduh. Yati lantas menceritakan mimpi yang barusan dialaminya. Dan lebih beruntung lagi, ternyata Pak Tono meskipun sedikit dia punya ilmu penangkal agar gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang mengganggu anaknya tidak datang lagi. Setelah dibacakan mantra penangkal oleh sang bapak, akhirnya Yati dapat tidur pulas.
Keesokan paginya, Asrul datang menemui Yati. Ia kembali lagi berulah, menjalankan rencananya. Dengan gagah dan percaya diri, Asrul kembali lagi melontarkan kalimat pernyataan cintanya. Wallahu alam, Yati selamat dari jeratan setan. Yati dengan tegasnya menolak Asrul. Asrul hanya bisa menghela nafas panjang dengan tangan yang terkepal kuat, sampai urat-urat di tangannya kelihatan. Asrul dengan celana pendek dan tanpa mengenakan baju pergi ke pohon gayam dengan menenteng kapak besar. Hal tersebut adalah wujud rasa kecewa atas penolakan yang dilakukan Yati. Asrul merasa ditipu oleh cerita pesugihan rambut genderuwo yang ternyata tidak mempengaruhi Yati, melainkan membuat Asrul harus mengetahui secara langsung bahwa gadis yang ia puja sejak lama akan menikah dengan orang lain. Kecintaan terhadap Yati berubah menjadi gejolak amarah di hatinya. Selama seminggu ia kerjanya hanya mengayunkan kampak tersebut ke pohon gayam yang akan membuatnya harus melakukan hal yang memalukan. Orang-orang sempat menghentikan Asrul untuk melakukan hal itu, tapi ia tetap saja mencoba untuk menumbangkan pohon itu keesokan harinya. Stres dan frustasi yang tidak dapat dihalau membuat warga akhirnya membiarkan Asrul untuk menjatuhkan pohon tersebut. Lagi pula tidak ada yang mau berurusan dengan orang frustasi dengan kampak di tangannya. "Hei gendero sialan, lihat yang aku lakukan terhadap tempat tinggalmu yang jelek ini," teriak Asrul dengan penuh kesesalan. Tidak ada jawaban apapun, hanya suara keheningan malam sebagaimana Asrul pertama kali mendatangi pohon itu. Setelah merasa kelelahan, Asrul memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Asrul pun sempat datang ke pesisir pantai yang dimana letak rumah Badukun berada. Asrul dengan kecewanya melontarkan kata-kata kasar. Sesampainya di rumah, ia tidak mandi ataupun bersih-bersih. Asrul langsung menghempaskan diri ke kasur dan memejamkan mata. Asrul bisa saja tertidur jika saja ia tidak merasa hembusan nafas yang terasa panas di wajahnya. Tentu saja ia refleks membuka mata lalu mendapati wajah yang ia kenal. Wajah yang mirip kera bertaring dan tatapannya tajam seakan hendak memakannya. Tidak butuh waktu lama lagi bagi Asrul untuk meraih kesadarannya dan lari dari kamarnya. Tawa genderuwo yang menggema semakin memacu Asrul untuk lari. Dia teringat kata dukun, kalau yang ditemui nanti bukanlah demit sembarangan. Asrul lari terbirit-birit, namun genderuwo itu lebih cepat. Tubuh Asrul telah dicabik-cabik lantaran ia sudah menantang perewangannya. Niat awal ingin memikat sang pujaan hati dan jadi orang kaya. Justru nasib buruk menimpa Asrul. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu kembali di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.